penyihir populer sepanjang masa. Pemirsa beriman, meski sekarang zaman telah berubah, namun cenayang atau paranormal nyatanya masih eksis hingga saat ini. Ini akibat dari beberapa kalangan masyarakat yang masih meyakini kemampuannya dan menggunakan jasa mereka. Berikut kami paparkan 5 penyihir yang populer dari masa ke masa. Mother Shipton. Mungkin sosok ini merupakan penyihir yang paling dianggap nyata keberadaannya di dunia. Nama sebenarnya adalah Ursula Sautel. Takdir telah membuangnya dan membuatnya diasingkan dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Konon, Ursula dilahirkan dari rahim seorang ibu remaja yang juga dituduh sebagai seorang penyihir. Ursula pun terlahir dengan kaki cacat, berkepala besar dan pipi cekung. Semenjak lahir, ia telah memiliki gigi yang lengkap. Semua penduduk di desanya meyakini bahwa ia terlahir dari hubungan intim sang ibu dengan sosok iblis, terlebih keberadaan ayahnya tidak diketahui dan dikenali. Saat beranjak dewasa, ia dikenal memiliki sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Reputasinya bahkan menyamai sang peramal yang bernama Nostradamus. Mother Shipton banyak meramalkan mengenai berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Namun tidak banyak catatan yang ditemukan mengenai kebenaran ramalannya itu. Namun namanya ini di daratan Inggris Raya sangat populer. Moll Dyer. Keberadaan Moll Dyer telah menjadi legenda dan hidup di dalam cerita tutur bangsa Irlandia. Namun di dalam cerita tersebut, ia dilukiskan sebagai seorang perempuan terhormat yang tinggal di Maryland untuk melarikan diri dari masa lalunya. Setibanya di tempat barunya, sikapnya membuat penduduk setempat curiga. Diceritakan bahwa Moll sangat paham akan kegunaan dari berbagai jenis tumbuhan yang tidak dipahami dan dimiliki oleh penduduk setempat. Akhirnya penduduk mengejar dan memburu Moll Dyer, yang saat itu sedang berlangsung musim dingin. Dalam pelariannya, Moll akhirnya tewas akibat kedinginan. Ia tewas membeku. Mary Levy. Perempuan yang satu ini dikenal sebagai salah satu praktisi voodoo terpopuler di dunia. Ia tinggal di kota Louisiana, sebuah negara bagian di Amerika Serikat tempat ditemukannya boneka voodoo untuk kali pertama dan dijadikan sebagai simbol keyakinan tersebut. Ratu voodoo ini dikenal atas kemampuannya dalam melakukan ritual voodoo. Namun demikian ia terkenal pula atas keramahannya. Dikisahkan seorang pria dari New Orleans datang menemuinya dan meminta pertolongan kepada Mary untuk menolong sang anak agar dapat terbebas dari jeratan hukum akibat tuduhan pembunuhan yang ditujukan kepada sang anak. Mary pun menyetujuinya dengan imbalan sang ayah harus memberikan rumah yang ditinggalinya. Entah kebetulan atau tidak, walaupun sang anak memang terbukti melakukan sebuah pembunuhan, namun ia terbebas dari ancaman hukuman penjara. Silver Ravenwolf. Wanita penyihir ini adalah seorang cenayang kontemporer Amerika. Ia adalah seorang pemimpin dari sekte Wicca, sebuah kepercayaan neopagan modern yang dipercayai sudah tersebar luas dengan cepat di muka bumi saat ini. Beberapa praktik yang terdapat dalam keyakinan Wicca ini diantaranya adalah ritual magis dan hal yang berkenan dengan supranatural. Silver tidak dikenal sebagai pemuka Wicca, melainkan sebagai penggiat dari paganisme. Ia juga seorang direktur dari Black Forest Circle and Seminary, sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari klan Wicca yang berasal dari Amerika dan Kanada. Maggie Wall. Ia adalah seorang penyihir Skotlandia yang paling misterius di dunia. Ia merupakan salah satu dari 4.000 perempuan yang dituduh sebagai penyihir lalu dieksekusi. Walaupun demikian, Maggie memiliki sebuah monumen kenangan untuk diingat, yakni sebuah tulisan yang menyebutkan di sini telah dibakar seorang penyihir, Maggie Wall 1657. Namun dengan disebutkannya nama Maggie, maka semakin banyak orang yang penasaran dan bertanya akan keberadaan dan figurnya. Seperti pertanyaan, siapa Maggie? Kenapa ia dibakar hidup-hidup? Kenapa monumen ini dibangun di tempat yang dibakar? Namun hingga kini jawabannya tidak ada yang tahu. Tidak ada cerita yang memberikan keterangan secara jelas mengenai Maggie. Namun sepertinya ada seseorang yang sepertinya mengenal Maggie. Hal ini terbukti dari setiap tahun selalu saja ditemukan rangkaian kalung bunga yang ditinggalkan di monumen tersebut. Pemirsa beriman, itulah 5 wanita penyihir yang populer dari masa ke masa. Lalu apakah sebenarnya arti kata sihir tersebut? Seorang pakar bahasa, Al-Azhari, mengatakan bahwa kata sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Lalu bagaimana sihir dalam pandangan syariat Islam? Pemirsa, kita tentu sudah mengetahui bahwa sihir termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabatnya bertanya,
Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah 7 perkara tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, 4. Mengkonsumsi riba, 5. Memakan harta anak yatim, 6. Kabur ketika di medan perang, dan 7. Menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa mendatangi dan membenarkan tukang sihir dihukum sebagai tindakan kufur, artinya dosa besar, sebagaimana membunuh jiwa seorang muslim disebut kufur. Penyebutan kejahatan sihir sebagai kufur juga disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Oleh karena itu, dalam pandangan syariat Islam, tindakan sihir atau santet atau teluh adalah perbuatan haram. Bahkan mengaku punya ilmu santet, sihir atau teluh, hukumnya haram. Apalagi kalau dengan santet itu, seseorang mencelakai orang lain, baik melukai, menimbulkan penyakit, hingga mematikan. Dengan demikian jelaslah keharaman dari perbuatan santet, sihir atau teluh.